Hai adik-adik, shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Wow, senang sekali rasanya kita bisa bertemu kembali di ibadah sekolah Minggu tanggal 27 Juni 2021. Walaupun masih beribadah lewat live streaming di YouTube. Adik-adik, gak terasa rasanya sudah 1 minggu kita beribadah bersama teman-teman kita di Zoom, tapi kali ini kita mau beribadah bersama adik-adik kita, kakak abang kita di rumah sambil live streaming di YouTube. Adik-adik, apakah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan? Coba lihat di sekelilingnya bagi adik-adik yang sudah bisa baca. Sudah ada Alkitab belum? Coba cek. Alkitabnya sudah ada? Atau mungkin adik-adik nanti haus di tengah-tengah ibadah. Boleh tuh diambil botol minumnya. Dan nanti nggak kesana kemari pas ibadah dimulai. Coba ambil botol minumnya. Oke, kalau sudah, mari adik-adik semua abang ajak untuk berdiri. Kita semua berdiri, gerakkan dulu tangannya. Kita baru bangun nih, masih ngantuk-ngantuk. Nah, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Oke, kita mau menyambut hari ini, pagi ini dengan bernyanyi Dari Terbit Matahari. Kita sama-sama katakan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik, semangat ya nyanyinya. Kita nyanyi kembali dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari lagi, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
Wow, adik-adik, kita akan kembali mengangkat pujian dengan mengatakan, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Karena ini kita berkumpul. Puji Tuhan. Haleluya. Hilangkanlah. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah bersedih. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Yeay! Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, nah adik-adik bisa duduk kembali. Kita akan menyerahkan hidup kita. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Sekarang adik-adik lipat tangannya dan tutup matanya. Dan kita mulai berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Tadinya mungkin kami malas untuk bangun, kemudian malas untuk mandi, sarapan. Tetapi kami tahu bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang indah, hari Minggu. Kami harus rajin memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami masih beribadah dari rumah dan melalui YouTube Tuhan. Kami belum bisa bertemu dengan teman-teman kami. Berkatilah teman-teman kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah tetap senantiasa memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, Kau berkati juga guru sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan hari ini kepada kami. Biarlah nanti firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, kami mau melanjutkan ibadah kami ini. Dan ibadah kami ini hanya kami landaskan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba adik-adik persiapkan hati, persiapkan pikiran, dan bawa Alkitabnya bagi yang sudah bisa baca ya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi Into My Heart atau Mari Masuk. Into my heart
disampaikan oleh Kak Bita Siburian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah bernyanyi, memuji memuliakan namamu, berdoa untuk teman-teman kami, untuk guru sekolah minggu kami. Dan kini waktunya kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau memberkati Kak Bita, Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini, supaya firman yang akan disampaikannya semuanya sesuai dan seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Dan Kau berkati juga anak-anak kami, Tuhan. Kau berkati juga adik-adik kami yang saat ini sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mungkin orang tua mereka juga ada di sebelah mereka. Biarlah Engkau memberkati orang tua mereka, Tuhan, supaya orang tua mereka juga dapat membantu anak-anak kami, adik-adik kami untuk memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu pada saat ini. Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami, Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur selalu. Semua katakan amin. Silakan Kak Bita. Halo adik-adik, selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengenai anak-anak Allah. Ya, mengenai anak-anak Allah. Tentu adik-adik udah tahu kan ya, kita semua orang yang percaya sama Tuhan Yesus disebut dengan anak-anak Allah. Mari kita buka Alkitab kita dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. 1 Yohanes 3, 1 Yohanes itu adanya di perjanjian apa? Perjanjian baru. Di pasal ketiga ayat 1 sampai ayat 7. Kakak bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat yang ketujuh, anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Seperti itu isi dari 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ke 7. Saat itu Rasul Yohanes menulis surat kepada jemaat dan menyatakan akan status mereka dan juga status kita, tentunya status adik-adik dan status kakak. Kita disebut adalah anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Itu ada di ayat 1. Kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anaknya Allah. Bukan anak angkat, bukan dari orang tua yang berbeda, tapi benar-benar anak Allah. Dan kalau adik-adik buka di ayat 9, ada disebut di situ, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita disebut anak-anak Allah. Dan Rasul Paulus juga menyatakan bahwa siapa yang telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah,
kita juga adalah ahli waris. Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia, dengan Allah, dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ingat gak lagu rohani kita suka nyanyi nih ya, lagu sekolah minggu? Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja, gitu ya. Adik-adik pasti inget ya, udah lama kita gak nyanyi lagu itu. Sebenarnya lagu ini sederhana, mudah dinyanyikan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita sama-sama anak raja. Tapi apa yang diingatkan, yang ditekankan dalam lagu ini sebenarnya penting. Bukan cuma untuk adik-adik sebagai anak-anak, bukan, tapi juga untuk papa mama kita, untuk kakak juga, untuk kakak abang guru sekolah minggu yang lain juga. Ini penting. Kita harus selalu diingatkan bahwa status kita adalah anak raja, status kita adalah anak-anaknya Allah, anak-anaknya Tuhan Allah. Banyak orang yang lupa akan status mereka. Mereka kadang-kadang mikir, aku kan bukan siapa-siapa, aku nggak bisa apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Jadi kita bikin salah juga ya udah biarin aja, kita bikin dosa juga biarin aja. Kita nggak peduli kalau perbuatan itu salah di mata Tuhan. Perbuatan itu bisa bikin sedih hatinya Tuhan Allah. Terus status kita sebagai anak Allah juga itu status yang nggak main-main. Kalau adik-adik suka nonton film gitu ya, raja-raja kan tinggalnya di istana gitu, keren-keren gitu ya, raja tinggalnya di istana. Nah, jadi kalau kita berbuat baik, kita mengikuti aturan-aturannya Tuhan, tentu nama Tuhan kita juga, nama Tuhan Allah, nama Tuhan Yesus yang akan selalu ditinggikan, akan selalu dimuliakan. Tapi kalau kita bikin salah, kita menyakiti orang, kita menyakiti hati papa mama kita, maka nama Tuhan Yesus juga yang akan ikut tercoreng, akan ikut direndahkan. Nah, status kita sebagai anak Allah itu kita juga menjadi ahli warisnya Tuhan. Kita dilayakkan untuk menerima semua berkat-berkat yang telah disediakan oleh Allah. Ada di Roma 8 ayat 17, dia menyatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janjinya Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Nah, ini status kita nih status terhormat ya adik-adik ya. Harusnya kita hargai lebih dari apapun. Kita bangga kan sama orang tua kita, pasti adik-adik bangga ya sama orang tua kita ya, sama papa mama. Aku bangga punya papa, baik sekali, rajin bekerjanya. Aku bangga punya mama sayang sekali sama aku, urusin aku, kasih aku makan setiap hari. Tentu kita juga lebih bangga lagi, harus semakin bangga karena kita pun menjadi anak-anaknya Allah. Tapi sayang banyak orang di luar, banyak teman-teman kita yang tidak bangga. Mereka tidak memperhitungkan anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang begitu luar biasa besarnya untuk mereka. Jadi ayo adik-adik kita belajar sama-sama. Kakak mengingatkan dan mengajak adik-adik dan juga tentu kakak sendiri, apakah selama ini kita sudah memuliakan Tuhan? Apakah kita sebagai anak-anaknya Tuhan, anak-anaknya Tuhan Allah, apakah kita sudah memuliakan Tuhan? Atau malah kita nakal, kita bandel, kita gak ikutin kata-kata papa mama kita, jadi kita bikin Tuhan Yesus sedih, kita bikin Tuhan Yesus malu karena kita berbuat salah, karena kita melakukan dosa. Nah, berbicara mengenai anak Allah, siapa sih sebenarnya anak Allah itu? Siapa anak Allah itu? Karena di Alkitab dituliskan beberapa ciri tentang anak Allah. Yang pertama, dia dipimpin oleh Roh Allah. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Ada di Roma 8 ayat 14 dan 16. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi anak-anak Allah adalah orang yang dipimpin langsung oleh Roh Allah. Siapa Roh Allah itu? Roh yang dijanjikan Tuhan Yesus sebagai penolong untuk menemani kita, menyertai kita, melindungi kita selama-lamanya. Jadi kehidupan kita sebagai anak-anak Allah adalah kehidupan yang selalu disertai oleh Roh Kudus dalam setiap perbuatan, setiap tingkah laku kita sehari-hari. Roh Allah itu, Roh Kudus itu diberikan kepada siapapun yang menjadi anak Allah yang sejati. Lalu yang kedua, ciri-ciri anak Allah yaitu dibaptis dalam nama Yesus Kristus.
Kita sebagai anak-anak Allah itu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Coba adik-adik tanya sama papa mamanya, "Papa mama, aku sudah dibaptis belum?" Tanya sama papa mamanya. Setahu kakak, adik-adik semua sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau saat kita dibaptis itu merupakan suatu langkah, suatu cara, suatu tanda ketaatan kita, suatu tanda iman kita akan Tuhan Yesus Kristus. Kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita harus meninggalkan yang jelek-jelek, yang dosa-dosa kita tinggalkan. Itu ya. Nah, yang ketiga, ciri-ciri anak-anak Allah adalah mengasihi Allah. Ada di 1 Korintus pasal 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Anak-anak Allah adalah orang-orang yang hidup dalam kasih. Apapun yang ia perbuat, apapun yang kita perbuat adalah karena Tuhan. Karena Tuhan Allah, karena Tuhan Yesus. Bukan karena kita mau terkenal, bukan karena kita mau terlihat hebat, tapi semua kita lakukan untuk Tuhan. Semua kita lakukan untuk Tuhan. Jadi otomatis kita berbuat selalu yang baik-baik karena kita melakukan semua untuk Tuhan. Itu salah satu cirinya. Nah, yang keempat cirinya adalah taat kepada Allah. Efesus 5 ayat 1 sampai 8 itu menyimpulkan bahwa sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Kita diminta untuk menjadi penurut-penurut kepada Allah, kepada perintah-perintahnya Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satunya yaitu perkataan orang tua kita, perkataan papa mama kita, perkataan guru-guru kita. Adik-adik harus mengikuti perkataan papa mama, perkataan guru-guru. Apapun yang diminta sama adik-adik pasti maksudnya baik, pasti tujuannya baik. Karena papa mama kita itu adalah wakil dari Tuhan untuk kita di dunia ini. Nah, tapi ketaatan itu kita nggak bisa mulai, kita nggak tahu kalau kita tidak mengenal siapa itu Allah, siapa itu Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita mengenal Tuhan Yesus? Bagaimana cara kita mengenal siapa Allah itu sesungguhnya? Nah, itu tentunya dengan setiap hari kita membaca firman Tuhan. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan. Setiap hari kita cerita sama Tuhan. Apa cerita kita hari ini? Apa senangnya kita hari ini? Apa sedihnya kita hari ini? Itu semua kita cerita sama Tuhan Yesus. Dan dengan seperti itu, setiap hari Minggu juga kita mengikuti khotbah sekolah minggu, mengikuti ibadah sekolah minggu. Kan kita sudah mulai melalui Zoom, melalui YouTube. Kita ikuti terus ibadah sekolah minggu kita ikuti. Cara-cara seperti itu membuat kita, adik-adik dan bahkan kakak juga, semakin dan semakin mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Semakin mengenal siapa sih Tuhan Allah ini, apa yang diperbuat oleh Tuhan Allah, Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kita akan semakin bisa merasakan betapa besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita masing-masing. Ciri yang kelima itu adalah hidup di dalam terang. Kita dituntut, kita diminta untuk menjadi anak-anak terang, anak-anaknya Tuhan Allah. Apa sih Kak hidup dalam terang? Apa kita harus hidup dengan lampu terus kayak kakak ya? Ada lampu nih di atas ini. Bukan seperti itu. Nggak perlu kita bawa lampu kemana-mana, enggak. Tapi kita hidup meninggalkan dosa-dosa kita. Kalau adik-adik masih ngelawan papa mama, masih ngambek-ngambek gitu ya, kalau disuruh ayo sekolah jam 7 pagi, Zoom di rumah, adik-adik masih ngantuk, terus marah-marah sama papa mama, itu berarti kita tidak menjadi anak terang. Tapi kita harus melakukan perintah-perintah Tuhan, termasuk perintah-perintah orang tua kita, agar kita menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah yang sebenarnya. Nah, kalau Rasul Petrus mengungkapkan ciri-ciri anak Allah adalah yang pertama, memiliki kesamaan seperti Kristus. Kita ada di ayat 2, 1 Yohanes 3 ayat 2. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Like father, like son. Kan ada yang suka dengar ya, gitu-gitu ya. Yang diminta itu adalah kita sama seperti Tuhan Yesus. Kita menjadi sempurna. Kita tidak berbuat dosa. Kita menjadi anak-anak yang rendah hati,
baik sama teman-teman, baik sama saudara-saudara, mau dengar-dengaran kata papa dan mama, dan kita juga mau senang hati melayani. Rasul Petrus mengungkapkan ciri-ciri anak Allah, yaitu yang pertama, kita memiliki kesamaan dengan Kristus. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Ada di 1 Yohanes 3 ayat 2. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus lakukan. Seperti apa sih, Kak? Tuhan Yesus emang ngapain aja? Tuhan Yesus itu rendah hati, tidak sombong. Dia membantu membantu manusia. Jadi kita juga harus ikut membantu sesama kita, membantu teman-teman kita, membantu saudara-saudara kita, gitu ya. Kita harus mengasihi mereka, menyayangi mereka, membantu mereka. Lalu yang kedua, ciri-ciri anak Allah menurut Rasul Petrus yaitu menjaga dan memelihara kekudusan. Ada di ayat 3 di 1 Yohanes 3 tadi. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Lalu di ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Kakak, suci itu apa? Gimana caranya? Aku harus mandi terus gitu biar suci? Enggak, bukan adik-adik. Menyucikan diri itu berarti kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan kita tidak lagi melakukan dosa. Orang-orang yang menjadi anak-anak Allah tidak lagi terus-menerus berbuat dosa, tidak lagi terus-menerus melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga, ciri-ciri anak-anak Allah menurut Rasul Petrus adalah mengasihi saudara-saudara seiman. Kita mengasihi saudara seiman kita, mengasihi teman-teman sekolah minggu kita. Tidak boleh membenci teman-teman kita. Kita tidak boleh menyakiti hati teman-teman kita, isengin teman-teman kita gitu ya. Jangan adik-adik, kita harus mengasihi mereka, kita harus menyayangi mereka. Seperti itu ciri-ciri anak-anak Allah. Jadi sekali lagi, mari kita mengingat status kita, status adik-adik, dan juga status kakak, dan juga status kakak, abang, guru sekolah yang lain, status papa mama kita sebagai anak-anak Allah. Mari kita mengasihi sesama kita manusia. Mari kita terus berbuat baik, terus melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai Tuhan. Kita tidak lagi melakukan dosa. Kita memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Tuhan setiap hari dalam melakukan pekerjaan maupun kehidupan kita sehari-hari. Kita minta kita selalu dipimpin oleh Roh Tuhan. Dan mari kita terus mendekatkan diri, kita mengenal siapa Tuhan itu sesungguhnya untuk kita. Mari kita makin rajin baca Alkitab, mari kita makin rajin memuji Tuhan setiap hari. Mari kita semakin rajin ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu. Mari kita melakukan hal-hal itu, dan mari kita menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Aku anak raja, adik-adik anak raja, kita semua anak raja. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih Kak Vita yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita, untuk adik-adik kita hari ini. Nah, adik-adik, Abang Ayomi mau tanya nih, siapa kira-kira yang mau menjadi anak-anak Allah? Coba angkat tangannya. Wow, mana? Nggak semua yang angkat tangan. Wow, nah adik-adik kalau mau menjadi anak-anak Allah, maka dengarkanlah dan ikutilah apa yang Tuhan mau, seperti yang disampaikan oleh Kak Vita barusan. Adik-adik, Abang Ayomi mau umumkan untuk kita hari ini. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa disampaikan melalui nomor rekening Kak Petris, bisa disampaikan setiap minggunya, atau mau rapel juga bisa. Dalam minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, dalam 1 bulan itu mau disampaikan kepada nomor rekening Kak Petris. Bisa juga adik-adik. Nanti diingatkan orang tuanya ya, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Oke? Oke, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan, kita ini adalah semua anak-anak Allah, anak-anak raja. Untuk itu, kita bernyanyi, Aku Anak Raja.
Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, 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 haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak Allah, engkau anak Allah, kita semua anak Allah. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Nah, adik-adik, kita mau selesaikan ibadah kita hari ini. Jangan lupa minggu depan kita ada ibadah online juga, tapi via YouTube. Adik-adik harus datang ya semuanya ya. Oke, adik-adik mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau akhiri ibadah kita ini, tentu mau kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus untuk berkat-Mu, anugerah-Mu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Terlebih dari awal kami memulai ibadah ini Tuhan, pertengahan hingga kami tadi mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini kami mau menyelesaikannya, tentu kami mau mengakhirinya dengan penuh sukacita Tuhan. Biarlah lagu puji-pujian yang kami sampaikan kepadamu itu menjadi pujian yang harum untuk-Mu Tuhan. Dan juga doa-doa kami Tuhan, Engkau dengarkan. Dan terlebih-lebih untuk firman yang kami dengarkan hari ini, biarlah itu Tuhan menjadi pelita, menjadi alat bagi kami untuk menghidupi hidup kami. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk adik-adik, untuk teman-teman yang sudah datang hari ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu dalam ibadah di live streaming di YouTube ini Tuhan. Mungkin ada teman-teman yang masih belum bisa beribadah hari ini, biarlah mereka bisa membuka YouTube ini Tuhan di hari-hari berikutnya, karena kami tahu bahwa beribadah kepada Engkau itu tidak dibatasi oleh waktu, bukan hanya hari Minggu saja, tetapi hari-hari biasa adalah hari Tuhan di mana kami bisa memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus Kristus, adik-adik kami juga akan mengumpulkan persembahan mereka melalui nomor rekening Tuhan. Engkau berkati mereka, Engkau berkati persembahan yang mereka kasih Tuhan. Biarlah persembahan yang mereka kasih itu sedikit banyaknya tentu itu dari hati mereka Tuhan. Lihatlah hati mereka saat memberinya, dan biarlah persembahan yang akan disampaikan oleh kami dan adik-adik kami itu Tuhan berguna bagi kami dengan segala kegiatan-kegiatan gereja kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati juga guru-guru sekolah minggu Tuhan, biar senantiasa semangat melayani Engkau, semangat melayani adik-adik kami, mempersiapkan ibadah-ibadah lebih hebat lagi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati juga orang tua kami, orang tua adik-adik kami Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Mungkin mereka mendampingi adik-adik kami yang sedang beribadah, atau mungkin juga mereka sedang beribadah. Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan serta kesabaran dalam mendidik dan membimbing adik-adik kami yang saat ini segala proses pembelajaran, baik itu sekolah minggu, sekolah dari pemerintahan Tuhan, mereka dapat mengajari adik-adik kami dengan penuh sukacita dan kesabaran yang daripada Engkau. Tuhan Yesus Kristus, biarlah kami datang kembali di hari Minggu bertemu dengan teman-teman kami melalui Zoom.
Engkau berikan kesehatan kepada kami, kepada adik-adik kami, supaya kami bisa bergabung memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami, agar itu semua tidak menjadi penghalang berkat-berkat yang hendak Engkau berikan kepada kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Adik-adik, kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, demikian ibadah kita hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu depan via Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.